Halo Almira, Assalamualaikum. Jadi ini merupakan video pengganti. Sebelumnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi benar-benar di luar kendali aku. Jadi aku minta maaf ya kalau misal tadi terkesan tidak profesional. Nah, sebagai gantinya aku buatkan video pembelajaran untuk materi yang pertama dulu, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, aku langsung aja ya. Nah, jadi pada materi ini kita itu nggak akan lepas-lepas dari materi genetik, kemudian DNA RNA, ya, dan juga peranannya dalam penentuan suatu sifat. Jadi materi genetik itu apa? Materi genetik itu adalah biasanya sesuatu yang dapat diturunkan dari indukan ke anak-anaknya. Kenapa aku bilang induk? Karena nggak semuanya itu manusia. Ya bisa tanaman, tumbuhan, hewan. Itu dia juga bisa mengalami pewarisan sifat. Kalau tumbuhan ya mungkin nanti buahnya keriput, kemudian buahnya bulat, warna hijau, kayak gitu. Kalau pada manusia ya ini ada warna rambut, ada warna kulit, bentuk rambut, hidung, mata, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyusun suatu materi genetik itu diperlukan yang namanya DNA atau RNA, yang mana mereka ini merupakan suatu asam nukleat. Nah, asam nukleat ini nanti ya di dalam proses apa ya, di dalam proses pembentukan gen itu nanti akan saling membentuk suatu rantai ya. Kalau DNA ada yang namanya double helix atau rantai ganda ya, yang mana nanti tuh dia membentuk seperti apa ya, seperti uliran kayak makaroni gitu. Oke. Gitu ya, jadi DNA RNA ini tuh nantinya akan berperan dalam penentuan genetik. Nah, materi genetik ini yang aku tadi bilang, dia juga digunakan untuk menentukan sifat. Ya, nanti ada dominan, ada resesif. Jadi dominan itu, yang namanya aja dominan, berarti dia ya yang mayoritas, yang mana dia itu bisa, apa ya, namanya aja dominan, berarti dia mendominasi. Biasanya diimplementasikan, apa ya, diberikan simbolnya itu huruf kapital. Ingat ya. Itu, jadi dominan itu adalah suatu sifat yang dominan, dominasi, jadi yang unggul lah gitu lah ya, yang bagus-bagus, yang unggul, ataupun yang nanti bakal menutupi sifat resesif. Resesif ini adalah sifat yang kalah nantinya. Biasanya dituliskan ya dengan huruf kecil. Jadi kalau dominan itu huruf kapital, kalau resesif huruf kecil. Kita lanjut. Nah, apa itu kromosom? Jadi, kromosom ialah suatu struktur yang membawa materi genetik. Jadi, tadi karena di depan ya, kenapa aku tadi berikan dulu komponen apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini, ya biar ke belakangnya itu lebih enak nih belajarnya. Apa sih itu kromosom? Jadi, kromosom itu ialah suatu struktur yang membawa materi genetik. Materi genetik tadi terdiri atas DNA dan RNA. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi kromosom ini tuh yang apa ya, yang grabnya, gojeknya, yang membawa si DNA gitu. Makanya di sini pengertiannya, kromosom ialah struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein yang mengikat DNA tersebut. Penyusun materi genetik, tadi di depan juga sudah aku bahas sedikit, yaitu tentang DNA dan RNA. Sebenarnya ya, untuk materi pewarisan sifat ini itu yang lain tuh ya nice to know aja, ya for your information gitu. Karena biasanya yang akan dikeluarkan di soal itu nanti biasanya langsung perhitungan. Nah, nanti juga akan aku berikan latihan-latihan soal ya buat menambah referensi belajar kamu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA aja. Oke, aku lanjut. Jadi, DNA dan RNA ini adalah suatu asam nukleat yang mengatur materi genetik, ya kan? Jadi, dia itu punya isinya tuh gen. Nah, segmen DNA dia itu punya yang namanya gen. Gen ini nantinya yang akan mengkode sifat-sifat tertentu. Jadi, gen inilah nanti yang hasilnya itu rambut, yang hasilnya itu hidung, warna kulit, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu segmen DNA yang namanya itu gen. Ya, jadi gen ini yang nanti akan mengkode sifat tertentu. Gen berfungsi dalam mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang mana ia terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Jadi lurus nih tersusunnya nih. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut sebagai alel.
Nah, nanti aku punya file rangkuman ya. Nanti kamu bisa menghafalkan di situ apa aja gen gitu ya. Jadi apa itu gen, apa itu alel, nanti kamu bisa belajar di situ. Nah, jadi gampangnya itu gen adalah penentu sifat keturunan yang mana dia terdapat dalam kromosom. Ya, makanya tadi aku bilang kromosom itu yang bawa, berarti dia itu kayak Gojeknya lah, Grab, gennya naik Grab, DNA-nya naik Grab kayak gitu. Oke. Nah, kalau alel tadi ya dia itu adalah gen yang mana dia punya pasangan. Nah, itu adalah alel. Kayak gitu. Pewarisan sifat dia tidak lepas dari hukum Mendel, jadi dia adalah yang menemukan bernama Gregor Johann Mendel yang mendapat julukan sebagai bapak genetik. Hukum Mendel adalah hukum yang berkaitan dengan pewarisan sifat dan melakukan pembuktian menggunakan kacang air cheese. Jadi ini yang sering banget keluar nih, yang kacangnya keriput, bulat, hijau, kayak gitu-gitu ya. Pasti sudah tidak asing ya dengan kacang air cheese. Fakta kenapa ia memilih kacang air cheese yaitu karena ia mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan keturunannya itu banyak. Jadi dia itu kalau misal gagal sekali masih punya cadangan. Gampangnya gitu. Kenapa kok pakai kacang air cheese? Keturunannya itu bisa banyak. Terus juga karena keturunannya banyak, maka sifat-sifat genetiknya pasti juga banyak. Ya kan? Jadi kenapa kok dia pakai air cheese? Ya karena biar dia tuh punya banyak variasi dari si genetik kacangnya. Jadi dia bisa tahu yang keriput, yang bulat, seperti itu. Kayak ini nice to know aja, for your information aja. Ini sifat pada kacang air cheese pasti sudah sangat tidak asing ya. Nah, kacang air cheese itu punya sifat yang ada di sini, yang mana semua sifat ini itu nanti akan ditemukan dalam beberapa persilangan. Contoh, ini ya ada bunga ungu, bunga putih, biasanya juga ada bunga mawar yang merah, merah muda ya. Nanti kan kita belajar. Kemudian biji bulat kuning, biji bulat hijau, keriput. Kemudian ada yang buahnya itu mulus, kuning, hijau, keriput. Kemudian ada yang bunganya di ujung, bunganya di samping, bunganya di ketiak batang, di ujung batang, kayak gitu. Tanamannya tinggi, tanamannya pendek. Jadi kacang ercis itu menghasilkan semua sifat ini, yang mana sifat-sifat ini itu sekarang diterapkan dalam persilangan. Gitu ya. Nah, kita masuk nih sekarang ke bagian persilangannya. Jadi, persilangan itu dibagi jadi dua. Ada monohibrid sama ada dihibrid. Mono itu satu. Berarti dia itu mengawinkannya, ya persilangannya, dia itu satu sifat beda. Makanya namanya mono. Ya dua jenis persilangan. Jadi dia melakukan dua jenis persilangan, yaitu ada mono sama dihibrid. Yang pertama adalah mono. Mono itu satu. Berarti dia itu menyilangkan kacang ercis atau kacang kapri dengan satu sifat beda. Ya, itu disebut sebagai monohibrid. Sebentar. Oh, di sini juga udah ada ternyata. Udah ada ya ternyata ya. Di sini ada pengertian gennya, genotip, fenotip, parental, gamet, filial. Nanti bisa kamu baca sendiri yang mana hal-hal penting ini nanti yang akan berkaitan dengan persilangan. Jadi biar kamu nanti gak bingung. Kalau misalnya aku nyebut fenotip, berarti dia adalah sifat yang bisa kelihatan. Kalau bilang genotip, berarti dia yang nggak kelihatan yang mana dia itu biasanya bawa dari induknya. Terus kalau gamet itu sel kelamin. Kayak gitu deh pokoknya ya. Parental, P, dia induk. Jadi kalau nanti ada P, berarti dia parental. Terus kemudian filial, F ya, jangan kebalik sama fenotip. Jadi genotip sama fenotip itu nanti biasanya akan ditulis. Enggak, bukan singkatan huruf. Jadi kalau kamu menemukan P itu berarti parental, F itu filial atau keturunan. Kalau genotip, fenotip dia nggak disingkat. Ya, jadi nggak akan kebalik sama gamet dan lain sebagainya, nggak akan kebalik. Aman aja, oke? Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga ya, homozigot. Homo, berarti dia sama, dia setara. Maka dia akan sama kuat, dia setara nih. Contohnya apa ya? Kalau dominan, dominan semua. Kalau resesif, resesif semua. Nggak collab gitu. Kalau heterozigot, dia yang collab. Dia nggak sama kuat. Jadi yang satu besar, yang satu kecil. Satu dominan, satu resesif. Nah, nanti kalau kamu bingung, Kak, kalau heterozigot tuh pilihnya yang resesif apa yang dominan ya? Nanti akan kita bahas di belakang nih. Selain ada homo sama hetero, ada backcross sama test cross ya. Jadi kalau backcross itu adalah persilangan antara F1 dengan induk. Jadi nanti kan ngasilin F1 filial pertama nih, nanti itu disilangkan dengan salah satu indukannya yang dominan.
Itu by cross. Kalau tes cross, kebalikannya, disilangkannya dengan yang resesif. Tenang aja, nanti ada contohnya, oke? Gak usah khawatir. Nah ini, yang pertama adalah persilangan monohibrid dominan atau hukum satu Mendel. Aku sih nyebutnya adalah monohibrid dominansi penuh. Ya, jadi persilangan monohibrid dominansi penuh. Ini termasuk ke dalam persilangan monohibrid. Dia punya dua. Ya, monohibrid itu ada dua. Ada dominansi penuh sama ada semi dominansi atau intermediate. Nah, dominansi penuh dia itu merupakan salah satu implementasi dari hukum satu Mendel yang mana merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif benar-benar kalah. Oke. Jadi di dominansi penuh, namanya aja dominansi penuh, berarti dominan yang menang. Ya, resesifnya benar-benar kalah. Dia rak ketok, dia nggak ada sama sekali. Dia ada tapi nggak dianggap. Ya, gampangnya ngingetnya kayak gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya dulu ya. Contohnya, tumbuhan berbatang tinggi, tata, dengan tumbuhan berbatang pendek, titi. Terus kemudian kucing bulu putih nih, dikawinin sama yang bulunya hitam. Putih sebagai dominan, nanti hitamnya resesif. Terus keriting sama lurus, kayak gitu ya. Nah, itu adalah dominansi penuh. Nah, di sini contohnya adalah bunga ungu dan bunga putih. Dominansi penuh itu adalah satu sifat beda. Jadi dia itu homogen yang disilangin. Ya, dominan sama resesif, sama-sama homogen. Dia tidak menghilangkan heterozigot. Nah, berarti kalau seperti ini pasti sudah paham ya. Ini cukup mudah untuk mengingatnya. Kalau ada UU dan, aduh gimana ini nyebutnya ya? UU dan II ya, nyebutnya ya. UU dan II. UU dan II ini itu, atau UU dan, apa ya? UU dan II deh. UU dan II. Ini nanti dipecah masing-masing ya. Jadi nanti akan jadi heterozigot. Diambil satu, yang ini diambil lagi, yang ini juga diambil satu, yang ini juga diambil. Jadi nanti akan menghasilkan 4 UI. Ya, jadi U, UI satu, terus UI dua, terus UI tiga, UI empat. Jadi kayak pelangi ya. UI, bisa ya kelihatan kursorku ya? UI satu, UI dua, UI tiga, UI empat. Paham ya? Jadi sini satu, terus sini satu lagi, terus sini satu lagi. Gitu. Makanya terjadi 4 UI. Terus nanti bisa dilakukan persilangan. Aku sih enaknya pakai tabel ya. UI X UI. Aku sih enak apa ya? Menghitungnya tuh biasanya pakai tabel. Nah, nanti ada di file latihan soal. Contoh yang pakai tabel maksudnya. Kayak gitu, yang mana nanti aku langsung ke hasilnya aja. Filial satunya itu atau f satunya itu berupa UU, UI, UI, dan II. Berarti UU-nya satu, UI-nya dua, II-nya satu. Eh, jauh banget, maaf. Ya, sehingga nanti dia itu menghasilkannya ada UU bunga putih ungu dan juga II bunga putih. Nah, maksud dari dominasi penuh di sini itu apa? Sifat resesif tidak kelihatan. Jadi sifat resesif itu nggak kelihatan kalau gabung ya, kecuali, nah, kecuali ada pengecualian. Kecuali kalau sifat resesifnya itu kuat, homogen. Contoh II, itu kan resesif semua. Berarti itu ya tetap tetap dihitung kalau dia itu putih. Nah, yang aku bicarakan itu di UI ini. Kan ada dua nih, kan? Ada yang kapital sama ada yang kecil. Ada yang dominan sama ada yang resesif. Nah, kalau seperti ini dalam dominansi penuh atau hukum satu Mendel, itu yang dibaca adalah yang kapital. Jadi walaupun di sini ada I nyempil kecil resesif, dia tidak dibaca. Yang dibaca adalah yang dominan, yang kapital, yaitu yang U, yang ungu. Gitu ya. Jadi kalau pada dominansi penuh, apabila ditemukan ada heterozigot, ya ada dua, UI, ada dominan dan resesif, pada dominansi penuh atau pada hukum satu Mendel, itu yang dibaca adalah yang dominan atau yang huruf kapital. Kalau di sini karenanya dia yang dominan ungu, ya berarti dia UU ungu. Gitu ya. Sama halnya kalau misalnya ada tata titi. Ya, ada yang pendek sama yang tinggi. Tinggi, tinggi tata, pendek titi. Nah, ya berarti yang tata ini kalau misal nanti di hasil persilangan ada tati, ya dia tetap ikut yang tinggi. Makanya nanti ini digabung dia. 3 ungu banding 1 putih. Gitu. Itu pada dominansi penuh. Oke. Selain dominansi penuh, ada temannya, yaitu semi dominansi atau beberapa soal menyebutnya intermediate.
Jadi dia merupakan persilangan satu sifat beda, monohibrid, yang mana sifat resesif dan dominannya ini saling mempengaruhi. Sifat filialnya nanti, F-nya nanti, keturunannya nanti, ini itu gabungan. Jadi antara kedua gen induk. Biasanya, Kak, kalau misal di soal nanti, aku tuh bingung, Kak. Bedainnya gimana nih? Mana yang dominan, mana yang intermediate, gimana aku bisa membedakannya? Karena nanti di persilangan akan beda gitu ya. Bedainnya gimana? Bedainnya biasanya kalau misal di soal tersebut meminta persilangan dengan semi dominan atau intermediate, itu nanti bakalan dicantumkan. Jadi nanti akan ada soalnya nih, gitu ya. Jadi nanti akan ada soal hitung secara, bukan hitung, bagaimana persilangan secara intermediate. Nah, kayak gitu. Nah, selain diketahui di soal, gimana sih cara nitenya lagi? Jadi, seringnya persilangan monohibrid intermediate ini itu menyangkut warna. Jadi yang bawa warna, misal merah, merah. Contoh yang paling sering tuh mawar merah sama mawar putih. Nah, nanti filialnya itu merah muda. Kayak gitu. Itu sering banget keluar. Ya, seperti itu. Itu biasanya kalau nggak disebutin di soal tuh biasanya berkaitan sama warna kalau yang intermediate ini. Tapi tenang aja, rata-rata disebutin kok. Kalau misal dia mau intermediate pasti nanti akan dikasih tahu. Nah ini yang tadi aku bilang nih, merah sama putih, jadi merah muda. Jadi kalau tadi pada dominansi penuh atau pada semi dominan, pada hukum satu Mendel, dia kan misal merah sama putih, terus mami gini, dia tetap terhitung merah kan. Nah, kalau pada intermediate atau semi dominansi, dia itu justru menghasilkan warna baru. Kalau di sini, mami itu dia menghasilkan warna baru, yaitu merah muda atau rose. Sedangkan di dominansi penuh tadi, kalau ada satu dominan, berarti kan dia ikut yang dominan, berarti dia yang merah. Kayak gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau ini tuh gabung, campur, gradasi lah, gampangannya. Nah, nih yang aku bilang, dia itu di soal akan dikasih tahu bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi. Jadi dia dikasih tahu, nggak langsung kita nebak. Ini kita pakai yang intermediate atau dominansi penuh tuh enggak. Jadi nanti pasti akan dikasih tahu perbedaannya. Aman aja, oke? Kalau udah kayak gini, ya udah. Berarti nanti persilangannya akan menghasilkan satu merah muda, dan satu putih. Oke, ini ya. Ada merah, merah muda, sama putih. Perbandingannya 1:2:1. Jadi dia nggak bisa digabung seperti yang dominansi penuh. Kalau dominansi penuh misal ada tata, tati, titi, dia tinggi itu masih bisa digabung. Jadi tata sama tati itu bisa digabung. Biasanya ditambahin nanti 3:1. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini kesimpulannya. Untuk monohibrid dominan, dia itu perbandingan genotip F2-nya adalah 1:2:1, dan kemudian perbandingan fenotipnya itu 3:1. Karena tadi, yang aku bilang, kalau misalnya ini satu ini tata, dua ini tati, satu ini titi, maka yang tinggi itu digabung, dijumlah dia. Jadi jadinya 3:1. Bisa digabung gitu kalau dominan penuh. Karena yang satu kan resesifnya kalah. Sedangkan kalau yang intermediate dia nggak bisa. Dia sendiri-sendiri, nggak bisa digabung karena sudah menghasilkan suatu campuran yang baru. Makanya tadi ada merah satu, merah muda dua, putih satu. Maka nanti perbandingannya ya tetap 1:2:1. Tidak bisa dijumlahkan. Oke. Nah, ini tadi back cross atau test cross ya. Bedanya apa? Sama-sama menyilangkan dengan salah satu sifat induknya. Bedanya kalau back cross itu menyilangkan dominan, kalau test cross menyilangkan resesif. Tujuannya apa? Kalau tujuan test cross itu buat ngetahuin kira-kira dalam satu individu itu bisa ngehasilin berapa banyak gamet. Kayak gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini untuk contohnya, jadi untuk back cross, dia itu kan nih, contoh, bunga yang ada di ketiak batang dan dikawinkan dengan bunga yang ada di ujung batang. Kakak dan Kiki menghasilkan kaki. Nah, kaki ini akan disilangkan dengan salah satu individu. Cuma kalau back cross disilangkannya dengan yang dominan. Jadi kalau kakak sama Kiki yang dominan kan yang kakak.
Berarti gamet kaki ini akan disilangkan dengan kakak. Gitu ya, itu untuk back cross. Nah, sehingga hasil pada back cross yang perhitungan ini 100% ada pada bunga di ketiak batang karena dominannya menang. Sedangkan pada test cross, kebalikannya. Kalau tadi hasil gametnya dikawinkan dengan indukan dominan, kalau test cross hasil gametnya dikawinkan. Ya bukan gamet ya, maaf. Filial, F1 ya. Kalau gamet, K sama Ki. Kalau F1 udah kaki gitu ya. Nah, filial, maaf, keturunan F1. Dikawinkan dengan yang resesif. Bedanya itu. Jadi, babi di sini akan dikawinkan dengan bibi. Sehingga nanti hasilnya 1:1. Bisa dipahami ya? Di sini bisa dipahami. Nah, kalau ini beda nih. Tes cross kalau back cross tadi masih ikut dominan. Jadi, kalau ada satu kaki sama kakak ya ikutnya tetap dominan. Yaitu si ketiak batang. Kalau yang tes cross, dia tetap sendiri-sendiri. Ya, jadi dia tidak bisa digabung. Hitam ya sama putih gitu. Oke? Karena dia hasilnya satu dominan, satu resesif. Yang ini dominan, yang ini resesif. Jadi ya tetap 1:1. Kalau ini kan tadi kebetulan dua-duanya dominan nih. Makanya dia masuk yang ke ketiak batang. Kayak gitu bisa dipahami ya. Jadi back cross untuk F1 filial bukan gamet. F1 filial itu dikawinkan dengan salah satu indukan dominan, yaitu yang dominan. Kalau yang test cross filial dikawinkan dengan salah satu indukan, yaitu yang resesif. Ini untuk contoh soal yang akan kita pelajari setelah ini. Oke, ini ya, nanti untuk part 2-nya kita bahas di coret-coret. Oke?